Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah perusahaan ngitung untung kalau harga bahan bakunya itu naik turun terus? Nah, hari ini kita bakal ngebahas dua cara atau dua metode akuntansi yang ngejawab pertanyaan itu, FIFO dan LIFO. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi percaya deh, pilihan antara dua ini punya dampak yang gede banget ke laporan laba perusahaan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Bayangin deh, Anda lagi jalanin sebuah bisnis. Harga bahan baku yang Anda beli itu ganti-ganti terus tiap minggu. Nah, pas Anda berhasil jual satu produk, biaya bahan baku mana yang Anda pakai buat ngitung laba? Biaya dari stok lama yang mungkin lebih murah? Atau biaya dari stok baru yang harganya udah lebih mahal? Ini nih, dilema yang beneran dihadapi para akuntan manajemen setiap harinya. Buat ngejawab dilema tadi, ada dua jagoan utama nih di arena akuntansi, FIFO dan LIFO. Masing-masing itu punya filosofi yang beda banget soal gimana seharusnya biaya persediaan itu dicatat. Yuk kita kenalan satu persatu. Oke, yang pertama ada FIFO alias First In, First Out. Logikanya gampang banget dimengerti. Perusahaan itu berasumsi kalau unit barang yang pertama kali masuk gudang ya itu juga yang pertama kali keluar. Entah itu buat dijual atau dipakai produksi. Mirip banget kan sama cara kita ngatur makanan di kulkas, yang lebih lama ditaruh di depan biar nggak keburu kedaluarsa. Nah, lawannya si LIFO atau Last In, First Out. Ini benar-benar kebalikannya. Di sini, asumsinya adalah barang yang paling baru datang, malah itu yang pertama kali kita pakai atau jual. Analogi tumpukan pasir ini pas banget deh. Kalau kita mau ngambil pasir, kan pasti ngambil dari lapisan paling atas yang baru ditambahin kan? Nah, ini dia perbedaan yang paling penting. Kalau pakai FIFO, karena kita pakai biaya yang lama buat ngitung penjualan, artinya apa? Artinya, persediaan yang masih sisa di gudang itu nilainya pakai harga yang paling baru, yang paling relevan dengan kondisi pasar. Sebaliknya, kalau LIFO, kita pakai biaya terbaru buat ngitung laba. Akibatnya, nilai persediaan akhir kita malah mencerminkan harga-harga lama yang mungkin udah nggak relevan lagi. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke arenanya. Kita bakal pakai studi kasus buat ngelihat langsung seberapa besar sih dampak finansial dari milih antara FIFO dan LIFO, apalagi dalam kondisi di mana harga-harga lagi naik terus. Ini dia data kita. Jadi, ada perusahaan mulai bulan Juli dengan stok 300 unit. Terus dia beli lagi 3 kali dalam sebulan. Coba perhatiin deh, harganya naik terus kan? Dari 12 jadi 12,5, terus 14 sampai 15 pound sterling. Ini skenario inflasi klasik banget. Nah, total penjualannya selama bulan itu ada 1.100 unit. Yuk kita coba hitung labanya. Oke, kita pakai metode FIFO dulu. Buat ngejual 1.100 unit, kita harus pakai stok yang paling lama duluan. Jadi kita keluarin tuh yang 300 unit seharga 12, terus 400 unit seharga 12,5, dan sisanya 400 unit lagi kita ambil dari yang harganya 14. Total harga pokok penjualannya jadi 14.200, dan setelah dikurangi dari pendapatan, laba yang dilaporkan adalah 7.800 pound sterling. Sekarang kita putar balik logikanya, pakai LIFO. Buat jual 1.100 unit yang sama, kita mulai dari yang paling baru. Kita pakai dulu 400 unit yang harganya 15, terus 400 unit yang harganya 14, dan sisanya 300 unit kita ambil dari yang harganya 12,5. Total HPP-nya jadi lebih gede, yaitu 15.350. Dan hasilnya, laba yang dilaporkan jadi anjlok, cuma 6.650 pound sterling. Dan lihat ini, grafik ini nunjukin dampaknya secara gamblang. Datanya sama persis loh, jumlah penjualan juga sama. Tapi cuma gara-gara beda metode akuntansi, selisih labanya bisa lebih dari 1.000 pound sterling. FIFO bikin perusahaan kelihatan lebih untung, sementara LIFO bikin keuntungannya kelihatan lebih kecil. Oke, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Jadi, apa artinya ini? Apa orang gudang harus beneran gali-gali tumpukan barang paling bawah kalau bosnya pakai FIFO? Atau sebaliknya, cuma boleh ambil barang yang paling baru dateng kalau perusahaannya pakai LIFO? Jawabannya, ternyata enggak sama sekali. Kutipan ini jelas banget ya, metode akuntansi ini murni soal pencatatan keuangan di atas kertas. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan gimana barang itu dipindahin secara fisik di gudang. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Penting banget buat kita ingat ya, FIFO dan LIFO itu adalah asumsi tentang alur biaya. Sekali lagi, biaya, bukan alur fisik barangnya. Ini bukan instruksi buat staf gudang harus ambil kotak yang mana dari rak. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, di dunia nyata hampir semua gudang itu operasinya ya pasti FIFO.
Kenapa? Ya karena itu yang paling masuk akal. Anda pasti mau jual produk yang lebih tua duluan kan, biar nggak rusak atau ketinggalan zaman. Coba bayangin kalau gudang makanan menerapkan LIFO secara fisik. Bisa-bisa barang yang di belakang nggak pernah kesentuh dan malah kedaluarsa semua. Kacau kan? Nah, sekarang Anda mungkin mikir, tunggu dulu. Gimana caranya akuntan bisa ngelacak alur biaya LIFO? Sementara orang gudang kerjanya FIFO. Apa nggak bentrok tuh? Well, disinilah keajaiban teknologi berperan. Kuncinya ada di sistem manajemen inventaris yang canggih. Pikirin aja kayak pemindai barcode yang kita lihat di sini. Jadi gini, setiap barang masuk, di-scan. Sistem langsung nyatet, oke, barang A masuk, harganya sekian. Nanti pas barang mau keluar, staf gudang tinggal scan lagi barang manapun yang paling gampang diambil. Biasanya sih yang paling depan atau paling atas. Tapi sistem akuntansi di belakang layar bisa disetting mau pakai asumsi biaya yang mana. Mau LIFO, FIFO, bebas. Jadi dunia fisik dan dunia pencatatan bisa berjalan sendiri-sendiri. Canggih ya? Tentu aja, dunia akuntansi itu nggak cuma hitam putih, FIFO atau LIFO doang. Ada kok beberapa metode lain yang juga sering dipakai, tergantung strategi perusahaannya. Misalnya, ada yang namanya metode rata-rata tertimbang. Ini kayak nyari jalan tengah aja. Semua harga beli barang dirata-ratain, jadi laporannya lebih stabil, nggak naik turun drastis. Terus ada juga yang namanya biaya standar. Nah, ini tujuannya beda lagi. Ini bukan buat menilai stok, tapi lebih kayak jadi alat ukur kinerja. Perusahaan netapin harga standar ideal, terus dibandingin deh sama harga real yang dibayar. Jadi ketahuan seberapa efisien tim pembeliannya. Oke, kita udah ngebahas banyak hal teknis nih, tapi sekarang mari kita tarik kesimpulan ke pertanyaan yang paling penting. Jadi, kenapa sih ini semua penting? Kenapa seorang manajer harus pusing-pusing mikirin ini? Jawabannya karena ini bukan sekedar pilihan akuntansi. Ini adalah keputusan yang sangat strategis. Oke, ini dia intinya. Waktu harga-harga lagi naik atau inflasi kayak di contoh kita tadi, LIFO akan melaporkan laba yang lebih rendah. Kenapa ini bisa jadi pilihan cerdas? Karena laba yang lebih rendah seringkali berarti tagihan pajak yang lebih rendah juga. Di sisi lain, FIFO bikin laba kelihatan lebih lebih gede. Ini pastinya kelihatan lebih menarik buat para investor atau waktu kita mau pinjam uang ke bank. Jadi ini adalah pilihan strategis antara mau hemat pajak atau mau pamer laporan keuangan yang kinclong. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda. Coba bayangin, Anda yang jadi manajernya. Anda bakal pilih yang mana? Metode yang nunjukin laba tinggi buat narik investor, atau metode yang bisa ngiritin duit perusahaan dari pajak? Nggak ada jawaban yang gampang kan? Inilah yang membuktikan bahwa akuntansi itu bukan cuma soal angka, tapi juga sebuah seni strategi. Terima kasih sudah menyimak.